Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepadanya, yakni kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama yang saya hormati Pak Faisal selaku dosen mata kuliah ini, kemudian teman-teman yang sudah berkesempatan hadir di sini yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Soleman Buton. Di sini saya sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Kemudian sudah ada di sebelah kanan saya saudari pemateri saudari Indra Lakamali. Kemudian sebelah kiri saya sudah ada saudara Rizal Tuetu, kemudian saudara Alwi Facin, kemudian saudari Widyawati, dan juga saudara Said. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah dibuat dalam PowerPoint yang judul materinya adalah tentang PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama membuka diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudari pemateri, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membahas materi kita tentang PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Energi angin, sebuah turbin angin mendapatkan tenaga masukan dengan cara mengubah gaya angin menjadi torsi atau gaya putar yang beraksi pada sudut rotor. Kriteria yang harus dipenuhi, yang pertama kecepatan angin 2 hingga 7 mil per sekon. Yang kedua kestabilan angin. Prinsip kerja PLTB adalah mengubah energi kinetik baling-baling dari energi kinetik ini diteruskan ke generator untuk pembangkit listrik. Prinsip kerja PLTB di sini ada 5 poin. Yang pertama, sudut blade tertiup angin dan mulai berputar. Yang kedua, pada putaran tertentu akan terjadi penyelaan, yaitu kondisi di mana kecepatan angin mampu menggerakkan generator. Yang ketiga, gerakan generator yang menghasilkan listrik. Yang keempat, listrik masuk ke BCU. Yang kelima, simpan listrik dapat langsung digunakan ataupun disimpan di baterai. Jenis-jenis turbin angin. Jenis-jenis turbin angin di sini terbagi menjadi 2, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal, turbin angin sumbu vertikal memiliki sudu yang bergerak pada sumbu putar yang tegak lurus dengan tanah. Kemudian yang kedua, sumbu horizontal, turbin angin aksiat atau turbin angin sumbu horizontal memiliki sudu yang berputar pada sumbu putar yang sejajar dengan tanah. Turbin angin vertikal. Prinsipnya yaitu adanya selisih gaya drag pada kedua sisi rotor sehingga menghasilkan momen gaya terhadap sumbu putar rotor. Untuk kelebihannya di sini, yang pertama tidak membutuhkan struktur menara yang besar, yang kedua tidak dibutuhkan mekanisme yaw, yang ketiga pemeliharaan bagian-bagiannya lebih mudah, yang keempat
TASV memiliki kecepatan awal angin yang lebih rendah daripada atas. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya hanya membatasi pertanyaan dua dari teman-teman yang mau bertanya. Maka saya persilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Nah, ada pertanyaan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Faisal selaku pembawa materi, dan di sini nama saya Agibrum Tamaline selaku penanya. Yang saya kutip tadi itu terkait persoalan pembangkit listrik tenaga angin. Lalu kemudian di sini yang menjadi timbul pertanyaan dari saya itu di mana tempat ideal untuk membangun listrik tenaga angin. Nah, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, mungkin moderator, saya ada pertanyaan. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pemateri sebagai Pak Fisika, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Saya lanjut saja pertanyaan saya di sini. Di manakah sumber energi listrik PLTB? Oke, di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari saudara Gibran Tamalene, bahwa di mana tempat ideal untuk membangkit listrik tenaga angin. Nah, tempat untuk membangkit listrik tenaga angin ada beberapa tempat, yaitu yang pertama di pantai, kemudian di puncak bukit, dataran terbuka, dan lembah di antara pegunungan. Tempat-tempat ini adalah di mana angin kuat dan dapat diandalkan. Mungkin jawaban singkat dari saya. Apakah saudara paham dengan jawaban tersebut? Iya, saudara, saya cukup paham. Oke, terima kasih. Ya, oke, baik, kepada saudara Alimin, dimohon perhatikan ke depan. Pertanyaannya yang berbunyi, di manakah sumber energi listrik PLTB? Di manakah sumber energi listrik PLTB? Berada di Sidenren, Rapan, Sidrap, Sulawesi Selatan. Itu posisi keberadaan di manakah sumber energi listrik PLTB itu berada. Apakah saudara bisa memahami atau belum paham? Ya, oke, baik, terima kasih kepada saudara Alimin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin diskusi kita dicukupkan hanya di sini. Kemudian kita masuk di sesi yang selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, saya meminta kepada teman-teman sekalian bahwa jika ada yang bisa memberi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, dari awal materi hingga akhir, apakah ada teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi ini? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke selanjutnya, yaitu penutupan. Maka dari itu saya tutup diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Akhir kata, jadilah suri tauladan buat
masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara. Dan jadilah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.